Halo Tribuners, bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 8 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Kalimantan Timur. Dugaan adanya aktivitas penimbunan solar yang menyebabkan kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah SPBU di kota Samarinda ternyata bukan isapan jempol semata. Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda kini telah berhasil menangkap pelaku penimbunan solar tersebut. Selengkapnya dan juga bagaimana kronologi kasus ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rita Lavenia. Silakan dengan laporan Anda. Iya, halo selamat siang Dea dan Tribuners. Ya langsung saja untuk diketahui ada dua pelaku yang ditangkap kali ini ya Dea dan Tribuners Dea dan Tribuners yakni MD dan AH yang merupakan ayah dan anak. Nah, kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini diamankan langsung di kediamannya mereka sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya dan Tribuners. Nah, pergerakan unit Exus sendiri berdasarkan dari banyaknya aduan masyarakat jika di kawasan SPBU Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering mengantri truk dengan tangki bermodifikasi. Akhirnya petugas melakukan undercover dengan ikut mengantri bersama truk-truk yang dicurigai ini ya Tribuners. Benar saja ditemukan salah satu truk yakni milik tersangka bernama MD yang terlihat telah memodifikasi tangki BBM-nya. Nah, kalau tangki BBM biasanya kan hanya bisa memuat 80 liter solar, tetapi karena telah dimodifikasi, tangki para tersangka ini bisa menampung 200 liter solar. Nah, jadi karena telah dimodifikasi, sekali membeli, para pelaku ini bisa mendapatkan 300 liter solar bersubsidi dan Tribuners. Nah, singkat cerita, setelah dibuntuti, kedua pelaku ini menimbun solar-solar tersebut di gudang rumah mereka. Jadi nantinya mereka akan menjual kembali BBM tersebut kepada supir truk, ekspedisi, dan dicurigai juga ada juga disalurkan untuk industri nih. Tetapi untuk industri ini polisi masih mendalami ya lebih lanjut lagi bagaimana. Nah, dari hasil pengungkapan ini petugas mendapati 1.045 liter solar yang tertimbun. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli membeberkan bahwa dalam 1 minggu para pelaku bisa mendapatkan 1.500 liter solar bersubsidi nih. Harga beli di SPBU kan itu adalah Rp5.100 nih. Lalu dijual kembali dengan harga Rp8.000 sampai Rp9.000 Tribuners. Nah, Kombes Pol Arif Adli juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih memeriksa SPBU yang menjadi tempat tersangka membeli solar. Apakah ada keterkaitannya atau bagaimana ya? Mereka masih mendalami itu. Selain itu juga, kepolisian akan memanggil saksi ahli untuk mengetahui apakah ada pelanggaran bagi para pembeli. Karena kan mengingat solar ini merupakan subsidi dari pemerintah ya, Tribuners, termasuk jika ada oknum intelektual yang terlibat, pihaknya juga akan memberi sanksi tegas. Dan terakhir, atas perbuatannya kedua tersangka ini dijerat pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan Tribuners itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga di kota Kupang, NTT menolak pembangunan bendungan Kolhua. Pembangunan bendungan itu direncanakan akan dilelang tahun ini oleh Badan Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara II. Warga kecewa Gubernur NTT berubah sikap menjadi mendukung pembangunan bendungan Kolhua. Selengkapnya bagaimana kasus ini bergulir akan dilaporkan rekan kami, reporter Pos Kupang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hoy. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan penolakan dari warga Kolhua terhadap rencana pembangunan bendungan Kolhua untuk masyarakat Kota Kupang yang direncanakan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan juga pemerintah Kota Kupang
dalam hal ini dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, aksi penolakan ini menurut informasi bahwa sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. Waktu itu Gubernur saat ini, Victor Bungtilo Laiskodat, masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau menyampaikan waktu ketika bertemu dengan warga Kolhua bahwa dirinya mendukung masyarakat untuk menolak rencana pembangunan ini. Dari informasi yang diperoleh dari masyarakat ketika sosialisasi yang digelar oleh pemerintah Kota Kupang dan juga Balai Wilayah Sungai di Aula El Tari, kantor Gubernur NTT kemarin, masyarakat beranggapan bahwa rencana pembangunan ini nantinya justru akan menimbulkan bencana atau genangan besar yang akan melanda masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, sementara itu di sisi lain masyarakat juga menilai bahwa keberpihakan terhadap proses pembangunan ini tentu sangat dikhawatirkan oleh masyarakat karena masyarakat sendiri punya pengalaman yang cukup pahit ketika sudah menyerahkan lahan untuk pembangunan pasar di Kelurahan Kolhua, namun masyarakat setempat justru tidak diakomodir. Nah, hal-hal ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan. Sejauh ini masyarakat hampir sebagian masyarakat, mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolhua memang mengaku untuk menolak rencana pembangunan dan sampai kapanpun mereka tetap menolak. Mereka masyarakat sendiri mengaku kecewa dengan sikap dari Gubernur NTT yang justru berbalik mendukung rencana pembangunan ini. Sementara itu, informasi yang dihimpun Pos Kupang dari Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fairen Punai, kebetulan kemarin beliau juga hadir untuk membuka kegiatan sosialisasi. Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya pendekatan dan juga kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah, sementara informasi yang dihimpun dari Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II sendiri, Pak Agus Sosiawan, dia menyampaikan bahwa tahapan sosialisasi ini merupakan tahapan awal untuk menyerap aspirasi dan juga masukan dari masyarakat yang nantinya dituangkan dalam perencanaan sebagai bahan materi untuk perencanaan sekaligus penyampaian kepada pimpinan wilayah termasuk Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat untuk dipertimbangkan sehingga nanti dikeluarkanlah beberapa tahapan-tahapan lanjutan berdasarkan pertimbangan atau serapan aspirasi yang ada. Nah, Kepala BWS sendiri menyampaikan bahwa masyarakat yang menolak tetap dilakukan pendekatan dan juga komunikasi sehingga nantinya masyarakat yang sudah mengiyakan bersama dengan BWS dan Badan Pertanahan Nasional sendiri melakukan pengukuran di lokasi atau area yang direncanakan untuk pembangunan. Dari Kepala BWS juga memastikan bahwa masyarakat setempat tetap akan diakomodir karena beberapa desain pembangunan direncanakan juga tetap melibatkan masyarakat yang notabene adalah masyarakat ataukah pelaku-pelaku UMKM dari warga di Kelurahan Kolhua. Nantinya keputusan itu akan diterbitkan oleh pemerintah Kota Kupang selaku pemilik ataukah yang berwenang dalam wilayah di Kelurahan Kolhua sendiri, Dea. Nah, sejauh ini masyarakat juga sampai dengan malam tadi, masyarakat juga masih melakukan penolakan sebagai informasi bahwa mereka sempat mendatangi kantor Lurah Kolhua dan juga mendatangi Lurah setempat untuk menyatakan sikap dan tegas menyatakan bahwa mereka sampai kapanpun menolak dilakukannya pembangunan bendungan Kolhua itu sendiri, ya. Dan Tribuners, saya kembalikan. Baik, terkait ini Tribuners, rekan Irfan juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala BWS Nusa Tenggara II, Agus Sosiawan. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Itu kan ngukur bidang yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Awalnya kita boundary yang luar dulu kita petakan. Setelah itu tim Larap akan mempetakan di dalam genangan itu miliknya siapa saja dan berapa luasnya dan apa yang ada
properti yang ada di dalamnya. Misalkan rumah tadi Pak Oto tadi katanya uang cuma situ, dan seterusnya kita data, kemudian kita klasifikasikan sehingga penyelesaiannya bisa gitu. Mana yang keberatan karena untuk ruginya kurang atau propertinya yang belum bisa ditinggalkan karena belum mendapatkan uang atau belum bisa mendapatkan tempat yang baru toh, itu jalannya gimana dan seterusnya. Prosesnya panjang. Selama dibuka ruang dan waktu kepada kami akan tetap diskusikan kepada mereka. Saya rasa itu dalam proses pembangunan ya gitulah. Untuk identifikasi awal itu karena itu berkembang kadang-kadang ketika mau diganti rugi, misalkan saya punya anak, langsung saya bagi ke anak-anak saya, ada yang gitu. Nah, sehingga nanti pastinya itu setelah BPN Pak. Karena kalau BPN itu hubungannya dengan apa ya? Bencana banjir kembali melanda 2 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara pada Rabu 6 April kemarin. Berdasarkan informasi, ada 8 desa yang terdampak di Kecamatan Belak. Untuk membantu korban banjir, Pemkab pun akhirnya membuka dapur umum di lokasi bencana. Bagaimana pantauan di sana saat ini? Akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Karisma Kurama. Silakan dengan informasi Anda. Baik, silakan rekan Karisma dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rita. Jadi saat ini kami sedang berada di salah satu lokasi titik inti penanganan banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni di Kecamatan Belang, di mana saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mendirikan salah satu posko dapur umum untuk membantu masyarakat. Ya, untuk melihat kesiapan dari dapur umum, saat ini kami sudah bersama-sama dengan Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Arnold Mokosolang. Ya, baik. Bapak bisa diinformasikan terkait bagaimana situasi saat ini di sana? Oke, terima kasih. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menginformasikan bahwa saat ini situasi kondisi terkini yang boleh kami informasikan adalah setelah 2 hari terjadinya musibah, ini airnya sudah surut dan masyarakat berangsur-angsur mulai menempati kembali rumah-rumah mereka, walaupun masih ada sebagian yang memang sampai saat ini masih belum ditempati. Tapi kami pemerintah tetap berupaya terus untuk melakukan langkah-langkah, upaya-upaya yang dapat kami lakukan dalam rangka memberi kenyamanan kepada masyarakat berkaitan dengan rumah-rumah mereka atau halaman mereka yang terendam. Selanjutnya kami akan upayakan juga untuk memberikan pelayanan lewat makan melalui dapur umum. Kami sudah menyiapkan dapur umum untuk memberikan suplai makanan kepada masyarakat yang terdampak yang memang sampai saat ini belum sama sekali dapat melakukan aktivitas di rumah mereka masing-masing. Pastinya kami yakin untuk hari ini sampai besok kalau curah hujan itu tidak ada lagi atau tidak hujan lagi, ini suasana bisa teratasi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya dari Manado. Selamat bertugas kembali, rekan Karisma Kurama. Terima kasih. Terima kasih, Rita. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Warga desa Muncak, Kabau, Kecamatan Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, terlibat aksi pencurian mobil pick-up. Pelaku bernama Novan Irawan alias Cikuan, berusia 27 tahun, berhasil ditangkap polisi di sebuah warung. Sempat terjadi perlawanan, kaki pelaku pun terpaksa ditembus timah panas milik personel Polres Lampung Utara. Bagaimana terkait kronologi kasus pencurian mobil pick-up ini? Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Anung Bayuardi, jurnalis dari Tribun Lampung. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea. Muncak atau Wance itu ditangkap oleh aparat kepolisian Kabupaten Lampung Utara
di Kabupaten Waikanan. Saat itu Wanci itu sedang berada di sebuah lokasi warung untuk makan siang. Kemudian anggota menyergapnya. Namun Wanci bersama dengan seorang rekannya yang kabur berhasil meloloskan diri, tetapi Wanci berusaha melakukan penembakan terhadap anggota. Akan demikian, anggota melakukan tindakan tegas terukur tepat di kaki kanannya. Akhirnya ia dilumpuhkan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Atas penyelidikan dan pengembangannya, ternyata Wanci ini merupakan residivis dan komplotan pencuri mobil pickup yang selama ini meresahkan Kabupaten Lampung Utara, di mana ia melakukan pencurian mobil milik warga Bukit Kemuning pada bulan Maret lalu. Ia menjualnya di Oku Timur. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuwardi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Aksi ratusan mahasiswa menolak masa jabatan Joko Widodo 3 periode di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada Kamis 7 April 2022 kemarin berlangsung ricuh. Mereka memblokade satu jalur, tepatnya di depan kampus Unismu Makassar. Selain itu, massa juga melakukan aksi bakar ban hingga menghadang truk untuk dijadikan panggung orasi. Bagaimana situasi saat demonstrasi ini di sana akan dilaporkan selengkapnya oleh reporter kami dari Tribun Timur, ada rekan Muslimin Emba, silakan. Ya, baik Dea. Ya, Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan unjuk rasa yang berlangsung Kamis sore kemarin ini diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga di pertigaan Jalan Sultan Alauddin APP Terani. Awalnya unjuk rasa tersebut berlangsung tertib, lancar begitu, mahasiswa diperbolehkan melakukan blokade ataupun penutupan satu ruas jalan. Kemudian berlangsung tegang saat mahasiswa hendak menutup 2 ruas jalan di Poros APP Terani. Polisi yang melihat upaya penutupan jalan itu berusaha untuk menghalau upaya mahasiswa untuk memblokade 2 ruas jalan sehingga terjadi ketegangan begitu ataupun perdebatan sengit antara polisi dan mahasiswa. Dari ketegangan itu terjadilah aksi saling dorong hingga saling kejar, di mana salah satu mahasiswa terluka di bagian mulut, diduga akibat hantaman benda tumpul, dan polisi berhasil memukul mundur mahasiswa ke arah Jalan APP Terani setelah sebelumnya lebih kurang 1 jam menutup ruas jalan di APP Terani tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan Emba untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang istri di Nagan Raya Aceh menjadi korban kekerasan suaminya. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi Banten menyita 1 unit mobil Mercedes-Benz tipe E300 Kelurahan 2021. Mobil bernomor polisi B54RIY tersebut diduga diperoleh dari hasil dugaan korupsi di PT Indopelita Aircraft Services PT atau PT IAS. Mobil mewah tersebut dipasangi kejaksaan lain berwarna merah. Maksud kami, lain berwarna merah putih bertuliskan Kejaksaan RI. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada rekan Ahmad Tajudin di sana, silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, Kejaksaan Tinggi Banten menyita 1 unit mobil Mercedes-Benz tipe E300 keluaran tahun 2021, di mana mobil dengan nomor polisi B54RIY tersebut diduga hasil korupsi dalam kasus yang dialami oleh salah satu anak dari perusahaan BUMN yaitu PT Indopelita Aircraft Service atau PT IAS, di mana kasus korupsi tersebut berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan PT Indopelita Aircraft Service pada PT Kilang Pertamina Internasional Balongan RU 6 tahun 2021. Pantauan Tribun.com sendiri, tribunbanten.com sendiri pada saat di Kejaksaan Tinggi Banten, di mana 1 unit mobil Mercedes-Benz tersebut berwarna hitam terparkir di depan kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Mobil mewah tersebut terlihat sudah dipasang kejaksaan lain berwarna merah putih bertuliskan Kejaksaan RI. Di mana dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben mengatakan bahwa tim penyidik telah bergerak cepat dalam mengungkap perkara tersebut. Di mana pada Kamis 7 April 2022 kemarin, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil Mercedes-Benz beserta STNK dan BPKB-nya. Leonard Eben juga mengatakan bahwa mobil bernomor polisi B54RIY tersebut diduga diperoleh dari hasil pencairan atau pembayaran SPK atau SPK fiktif. Selanjutnya, mobil tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Indopelita Aircraft Service. Dan perlu diketahui bahwa pada hari yang sama, tim Kejaksaan Tinggi Banten juga kembali menetapkan 1 orang tersangka berinisial IF, di mana IF merupakan Vice President Business Development dari PT Indopelita Aircraft Service yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Setelah IF, kemudian ada beberapa 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, sehingga dalam kasus ini ada sekitar 5 tersangka, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kolonel Infanteri Priyanto mengaku menjadi dalang pembuangan sejoli nagrek, yakni Handi Saputra dan Salsabila ke aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana sejoli Handi dan Salsabila di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Yang menjadi sorotan adalah Kolonel Priyanto yang membuat pengakuan yang tampak tak masuk akal, menyebut dirinya dipengaruhi setan. Bagaimana keterangan lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada rekan Bima Putra. Silakan dengan informasi Anda. Iya, dapat saya sampaikan bahwa dalam sidang Rabu 7 April 2022 kemarin di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Infanteri Priyanto diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan berencana sejoli nagrek, di mana dalam pemeriksaan terdakwa tersebut majelis hakim mencecar Priyanto dengan sejumlah pertanyaan terkait alasan membuang korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut, Kolonel Priyanto menyatakan sejumlah alasan yang diantaranya bahwa
Dia ingin melindungi anak buahnya yang saat kejadian bertugas sebagai sopir agar tidak bertanggung jawab atas kasus kecelakaan lalu lintas. Kemudian alasan lainnya karena panik, tidak pernah mengalami kasus serupa. Dan alasan ketiga yaitu bahwa dia mengaku dipengaruhi setan sehingga niat awal yang tadinya membawa kedua korban maksudnya untuk ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis berubah menjadi menghilangkan korban dengan cara membuang korban ke area Sungai Serayu, Jawa Tengah, di mana saat dibuang itu Handi dalam keadaan hidup karena dari hasil pemeriksaan dokter forensik ditemukan pasir dan air dalam rongga. Dalam sidang tersebut, Prianto juga mengaku bahwa dia memerintahkan anak buahnya untuk mengganti warna kendaraan mobil Isuzu Panther yang digunakan untuk menabrak kedua korban. Namun sebelum warna kendaraan dirubah, penyidik dari Puspom TNI sudah dulu menangkap ketiga pelaku. Untuk perkara Prianto sendiri dalam yang ditangani di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta sudah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Namun berdasarkan keterangan Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Sus Firdaus Boy, bahwa pada perkara ini Prianto dan tim penasihat hukumnya tidak menghadirkan saksi atau ahli untuk membantah dakwaan mereka, sehingga pada sidang 2 minggu selanjutnya dari sekarang, sidang akan digelar dengan agenda langsung tuntutan dari pihak auditor militer terhadap Prianto dalam perkara ini. Dalam perkara ini, Prianto didakwa pasal primernya 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. Baik, terima kasih rekan Bima Putra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Penemuan sesosok mayat di lantai 2 Pasar Cempaka, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah membuat geger warga sekitar. Identitas jenazah itu diketahui sebagai Andre, ditemukan sudah meninggal oleh penjaga malam di lokasi. Keseharian Andre diketahui bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Terkait kronologi penemuan jenazah ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada rekan Nur Masrida. Silakan dengan informasi Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners. Saya melaporkan langsung dari Kota Banjarmasin, yang mana pada Kamis kemarin tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 16 WITA ditemukan sesosok pria tak bernyawa di lantai 2 Pasar Cempaka, Kota Banjarmasin. Yang mana dalam hasil temuan warga setempat, bahwa pria tersebut atas nama Andre ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dalam posisi tertelentang. Nah, saksi yang juga merupakan jaga malam di lokasi tersebut, yakni Rahmat Hidayat, memaparkan bahwa jenazah Andre itu pertama kali diketahui oleh dirinya yang mengantarkan makanan begitu untuk si pria tersebut, karena diketahui Andre ini memang memiliki riwayat penyakit MAH yang cukup parah, dan sudah sebulan terakhir dirinya yang bekerja sebagai penjaga parkir di pasar tersebut memang tidak bisa beraktivitas dengan fit begitu. Jadi mengetahui bahwa kondisi temannya tersebut dalam keadaan sakit, dia mengantarkan makan. Namun ketika diperiksa di los kios yang kosong di lantai 2 Pasar Cempaka tersebut, ditemukan bahwa memang Andre sudah tidak bernyawa lagi. Setelah kejadian tersebut, warga setempat kemudian menghubungi relawan emergensi dan juga pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana pada saat itu juga nampak Kapolresta Banjarmasin sempat memantau lokasi penemuan mayat tersebut, dan beliau memaparkan bahwa sejauh pemeriksaan awal dari pemeriksaan luar memang tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, pihak kepolisian tetap membawa
jenazah Andre ke instalasi pemulasaraan RSUD Ulin Kota Banjarmasin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dea. Baik. Tribuners, rekan Mas Rida juga sudah melakukan wawancara bersama saksi dan juga Kombes Pol Sabana A. Marto Sumito selaku Kapolresta Banjarmasin terkait penemuan jenazah ini. Selengkapnya liputan kami tampilkan. Waktu sekitar jam 4 kita naik ke atas bawa pisang nih, rencana mau ngasih dia makan gitu. Nah ternyata dibangunkan malah nggak ada ininya kan, gerak gitu, nggak ada respon. Habis itu terpanggil si Doni tadi yang lebih mengerti tentang mencek ini apa tadi itu, ternyata sudah ada. Nah terakhir tuh yang melihat kapan? Ada kawanan atau yang lain melihat? Maksudnya melihat apa tuh? Orangnya terakhir terlihat di jalan. Yang masih... Karena tadi pagi tadi kurang lebih jam 10 itu masih bisa masak air itu. Oh masih ada. Masih ada. Nah sejauh ini ada bidang arah, misalnya itu garing atau apa? Saya menggaring sebulan lebih kurang lebih. Mungkin ya susah untuk makan itu kan. Oh ini memang sudah rancak? Sudah, ya sudah. Kan bersebelahan. Oh, dan kawannya? Ya dekat di situ juga, kita jaga malam. Oh jaga malam. Nama siapa Pak? Rahmat Hidayat. Kalau arwahnya umur kurang lebih 45 lah. Di tempat ini di TKP-nya ini, di sini rumahnya beliau ya. Atas nama Andre ya, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa ya. Kemudian dilaporkan ke Polsek, pihak Polsek melakukan olah TKP ya, kemudian membawa korban ke rumah sakit ya Ulin untuk dilakukan pemeriksaan visum pertum. Dari tanda-tanda awal tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Mengeluh sakit sudah berapa hari, sebulan itu. Ini dari kakaknya. Jadi tetap kami lakukan pemeriksaan ya di rumah sakit untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda apakah tidak seperti itu ya. Lalu sudah dikasih tahu ya Pak ya? Sudah dikasih tahu ya? Siap. Kalau itu besok biar bisa dikubur ya, nanti kita lihat hasilnya. Demikian mungkin, terima kasih ya, doakan saja. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa seorang suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga babak belur di Nagan Raya, Aceh. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung meringkus pelaku. Selengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Rizwan, jurnalis Rambi News yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, terima kasih Tribun News. Baik, dapat kami laporkan Polres Nagan Raya Selasa sore lalu telah meringkus pria AK warga sebuah desa di Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. AK dibeku atas kasus dugaan menganiaya DN, tak lain adalah istrinya sehari sebelum penangkapan tersebut. Kasus tersebut dilaporkan oleh DN, istri dari AK, ke Polres Nagan Raya karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan dilakukan beberapa kali pukulan baik ke tangan korban, baik kaki, dan sejumlah tubuh korban. Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pihak kepolisian Polres Nagan Raya. AK sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Iya, Dea? Baik, Tribuners, terkait kasus ini lebih detailnya, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Mahfud. Berikut keterangan lengkapnya. Lapor hari Selasa tanggal 5, kan? Begitu dilapor, ya ini PPA sama Osnal melakukan langsung ke TKP, ya, cek di mana TSK, AK, ya. Langsung lakukan penangkapan. Pada saat lakukan penangkapan ada perlawanan, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Korban DN umur 35 tahun PNS. Ya, kita melihat kondisi korban banyak luka lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Ini motifnya apa? Motifnya kalau saya lihat cemburu, terlalu berprasangka yang istrinya aneh. Padahal penyidikan nggak? Hasil pemeriksaan kita untuk sementara tidak ditemukan istrinya ada aneh, tuduhan dia. Ancaman gimana? Hukuman apa? Ya pasti yang diterapkan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, turut serta melakukan
yang dapat dihukum sebagaimana maksud pasal 351 ayat 1 tentu pasal 335 ayat 1 ya, pasal 55 ayat 1 kuhap pidana ya. Satu lagi kawana Herman apa? Kami jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin